Menstruasi najis? Benarkah Alkitab mendiskriminasi perempuan? Menstruasi adalah proses biologis yang wajar. Namun, Imamat 15 menyebut perempuan yang mengalaminya najis, mereka diasingkan 7 hari, dan dilarang ikut ibadah. Hal ini membuat banyak orang menilai Alkitab kuno, patriarkal, bahkan anti-ilmu. Tapi benarkah demikian? Untuk memahami ini dengan benar, kita perlu membedakan antara dua jenis kenajisan dalam Perjanjian Lama, yaitu kenajisan ritus dan moral. Kenajisan ritus bukanlah dosa. Ia adalah kondisi sementara yang membuat seseorang tidak boleh mendekat ke tempat kudus atau mengambil bagian dalam ibadah umat. Contohnya termasuk menyentuh mayat, mengidap penyakit kulit tertentu, dan sebagainya. Semuanya adalah bagian dari kehidupan yang alami, tapi tidak dapat dibawa sembarangan ke hadapan Allah yang kudus. Mengapa? Dalam Perjanjian Lama, kemah suci melambangkan kediaman Allah di antara orang-orang berdosa. Tetapi Allah juga sangat menuntut kekudusannya diperhatikan dengan sangat ketat oleh umatnya sehingga segala bentuk kecemaran meski bukan karena dosa, tidak dapat dibawa di hadapan Allah. Menstruasi perempuan dianggap najis secara ritual dalam Imamat 15 karena darah dalam Perjanjian Lama melambangkan kehidupan. Oleh karena itu, kehilangan darah, bahkan melalui proses alami seperti menstruasi, melambangkan hilangnya kehidupan, bukan karena dianggap berdosa, melainkan karena melambangkan dampak kejatuhan manusia dalam dosa, khususnya hilangnya nyawa dan hadirnya kematian serta kenajisan dalam tatanan ciptaan. Menstruasi merupakan bagian dari sistem pedagogis dan tipologis yang digunakan Allah untuk mengajar umatnya tentang kekudusannya dan kebutuhan manusia akan penyucian sebelum datang kepadanya. Dengan demikian hal ini bukan hinaan melainkan simbol dari realitas manusia yang terbatas, dan kebutuhan mereka akan pemulihan total untuk bisa masuk ke hadirat Allah. Namun, semua sistem kenajisan ini hanya bersifat sementara dan simbolik. Semua ini adalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Yesus datang, Ia tidak menghindari mereka yang najis secara ritus. Ia membiarkan dirinya dijamah oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang menurut hukum Taurat adalah najis. Tapi yang terjadi bukan Yesus menjadi najis, melainkan perempuan itu yang justru disembuhkan. Ini adalah deklarasi bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar daripada sistem kenajisan apapun. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Yesus sendiri menanggung kenajisan kita. Ia disalibkan di luar perkemahan tempat orang-orang najis dibuat. Ia bukan hanya menanggung dosa moral kita, tapi juga segala kelemahan dan penderitaan kita. Semua kenajisan baik yang ritus maupun yang moral ditanggungnya supaya kita yang tidak layak bisa dipulihkan dan diundang masuk ke hadirat Allah tanpa penghalang apapun. Jadi Alkitab tidak mendiskriminasi perempuan. Justru Alkitab menunjukkan betapa besar kasih Tuhan bagi mereka yang dianggap najis dan tidak layak oleh standar manusia. Injil adalah kabar baik bagi semua pria dan wanita, yang najis dan yang dianggap rendah tidak layak, bahwa dalam Kristus, Allah mengaruniakan anugerah-Nya. Setiap orang yang percaya kepadanya disucikan dan dipulihkan sepenuhnya. Sudahkah engkau mengalami pemulihan yang sejati dalam hidupmu? Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang sanggup memulihkan hidupmu. Kiranya Tuhan mengaruniakan anugerah-Nya.